Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terkhusus untuk kelas 12 RPLA, 12 RPLB, dan juga kelas 12 TSM, SMK Swasta Al-Asri. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Nah, jumpa lagi bersama saya di pembelajaran online PPKN bersama Ibu Juliani SPD. Nah, selamat ya saya ucapkan untuk anak-anak sekalian karena sudah memasuki semester 2 di kelas 12. Di mana semester ini adalah penentuan langkah kamu semuanya untuk bisa lulus dari sekolah tingkat SMK. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, materi pembelajaran kita dengan tema pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada dua. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sub ada dua lagi, yaitu 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, baiklah anak-anak sekalian. Perhatikan contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gambar 1. Di situ ada para siswa saat menggunakan komputer. Nah, seperti anak-anak sekalian yang juga sudah menggunakan atau mengoperasikan komputer, ya kamu sudah merasakan inilah salah satu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa digunakan untuk bidang pendidikan. Gambar kedua adalah alat komunikasi yang merupakan handphone genggam atau istilahnya HP. Ya, ini HP ini sudah kamu gunakan juga sebagai alat komunikasi. Kamu rasakan bagaimana pengaruh positifnya dan bisa berbicara jarak jauh dan berkomunikasi dengan mudah, dan sekarang dari mulai berbicara saja sampai sudah bisa kita melakukan video call. Dan kita lihat orang yang kita panggil sudah bisa kita lihat dari kejauhan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bagian A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat. Nah, perhatikan kembali
gambar kemajuan iptek pada alat transportasi dari masa ke masa. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat kita lihat pada aspek berikut. A. Aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Keterbukaan. Ini yang pertama. Dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Demokrasi. Sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan politik oleh pemerintah. 3. Kebebasan. Dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas yang positif. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar debat calon presiden pemilu 2019. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana potensi calon pemimpinnya melalui proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif aspek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya 1. Makin meningkatnya investasi asing. 2. Terbukanya pasar internasional bagi produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. 6. Menyediakan biaya tambahan untuk umum. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan canggihnya alat komunikasi membawa dampak positif bagi sosial budaya, diantaranya 1. Secara tidak langsung terjadi transformasi ilmu pengetahuan. 2. Kemudahan berkomunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. 3. Mencontoh tata nilai sosial budaya negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan suatu bangsa, seperti disiplin, kreativitas, dan etos kerja yang tinggi. 4. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 5. Informasi yang ada di masyarakat dapat dipublikasikan dan diterima masyarakat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi hukum
dan supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan dan ketertiban. Baiklah, dari materi yang sudah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulannya. Antara lain, 1. Kemajuan iptek tentunya dapat mempengaruhi kehidupan yang positif bagi suatu bangsa. 2. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa. 3. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga secara tidak langsung kita telah memperoleh transformasi ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Nah, baiklah anak-anak, untuk menutup pada materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri sebagai latihan penguatan kamu di rumah masing-masing, yaitu tugas mandiri 31 pada halaman 74 buku PPKN kelas 12. 1. Apa yang dimaksud dengan e-budgeting? 2. Apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan? 3. Menurut Anda, apakah saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya. 4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi? 5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?